我们父神，你是慈爱怜悯。赞美我们父神，你是信实公义的。赞美我们父神，你是救赎我的主。赞美我们父神，你与我们同在的。我们同来赞美你，同来见你的容颜，要高举你的神的名耶稣，高举掌管权柄和大能是主耶稣基督，因为你是唯一的真神。赞美我们父神，你是荣耀尊贵。赞美我们父神，你是起初末后的。赞美我们父神，你是和平之君。赞美我们父神，你是再来的君王。我们同来赞美你，同来见你的容颜，要高举你的神的名耶稣，高举掌管权柄和大能是主耶稣基督，因为你是唯一的真神。我们同来赞美你，同来见你的容颜，要高举你的神的名耶稣，高举掌管权柄和大能是主耶稣基督，因为你是唯一的真神。因你同在，充满荣耀，因你同在，充满得胜，因你同在，充满恩惠，因你同在，充满平安。赞美我们父神，你是荣耀尊贵。赞美我们父神，你是起初末后的。赞美我们父神，你是和平之君。赞美我们父神，你是再来的君王。赞美我们父神，你与我们同在的。赞美我们父神，你是再来的君王。耶稣的爱像春风吹来，把冰封的心打开。耶稣的爱像汪洋大海，任我徜徉自在。我不在乎人生孤独，我有耶稣爱我，耶稣与我同住。我不在乎人生辛苦，我有耶稣爱我，耶稣做我主。像春
有耶稣爱我，耶稣做我主。我不在乎人生辛苦。我有耶稣爱我，做我主。我不在乎人生孤独，我有耶稣爱我，耶稣与我同住。我不在乎人生辛苦，我有耶稣爱我，耶稣做我主。我不在乎人生孤独，我有耶稣爱我。我有耶稣爱我，耶稣做我主。我有耶稣爱我，做我主。做我主。你爱对我坚定不移，感谢你恩典和怜悯，有首歌从我心升起，只想单单敬拜你。耶稣，我爱你。耶稣，我爱你。走过人生四季，你也永不止息。耶稣，我爱你。耶稣，我爱你。耶稣，我爱你。听我全心呼求，你应许都坚定。耶稣，我爱你。对我坚定不移，感谢你恩典和怜悯，有首歌从我心升起，只想单单敬拜你。耶稣，我爱你。耶稣，我爱你。走过人生四季，你爱永不止息。耶稣，我
生，你许都坚定。耶稣，我爱你。是的，主，今天当我们来敬拜你的时候，主，我们思想在我们的生命当中，人生每一个阶段有高山有低谷，主，但你的爱却永远都不改变。主，我们的这一生是你用你的爱托住我们，所以今天我们来到你面前，我们也要向你表明我们的爱，因为你的爱使我们得满足，你的爱医治了我们，恢复了我们。让我们在敬拜的里面，让我们单单的对你说，主耶稣，我也好爱你。耶稣，我爱你。耶稣，我爱你。走过人生四季，你爱永不止息。耶稣，我爱你。Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《耶稣基督坚固根基》。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian hormat bagi Allah Bapa. Oh
dipersilakan duduk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan, nafas kehidupan yang masih boleh kami nikmati sampai hari ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan, karena pada hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan ibadah ini boleh berkenan kepada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第2首诗歌《磐石之歌》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian batu karang. Di Kisah 3 章第19节. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita berdoa mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, mari kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal 3 ayat 19. 我们一起来念。凡我所疼爱的，我就责备管教他，所以你要发热心，也要悔改。Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. 我们一起来祷告。阿爸天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢在看顾保守带领，让我们今天早上能够来敬拜你，来歌颂，来聆听你的声音。天父上帝，首先我们以破碎的心，我们跪在你的面前来认罪。天父上帝，我们承认我们是个罪人。 我们承认，我们常常得罪主，得罪别人。我们承认，在我们每一天的生活里头，因为很多事情引诱我们跌倒犯罪。天父上帝，今天再次我们恳求主，借着你的宝血，借着你牺牲的爱，求主再一次更新我们，赦免我们一切的过犯，也求主来教导我们，让我们的生命是远离罪恶的生命。 天父上帝，我们恳求主不断的来提醒我们，借着你的话语，让我们知道你爱我们，你要我们悔改，你要我们回到你的正道上。主啊，谢谢你，我们将我们每一个人仰望在主的手中，求你垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。 我们在天上的父，愿人都祝父的名为圣。 愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，记得赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，皆是父的，直到永远。阿门。 请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。
Jemaat dipersilakan tetap berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 圣徒心经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢维拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人生人。我信圣灵，我信上的公正教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来起一经文。 Mari kita beresponsorian. 上帝是我的磐石，我的信仰，你当默默无声，串等候神，因为我的盼望是从他而来。唯独他是我的磐石，我的拯救，他是我的高台，我必不动摇。我的拯救，我的荣耀都在乎神，我力量的磐石，我的避难所都在乎神。你们众民当时时依靠他，在他面前倾心吐意，神是我们的避难所。 Allah gunung batuku, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai Tuhan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. 荣耀颂。 Gloria Patri. Saat ini kami persilakan Guru SD Metodis untuk mempersembahkan sebuah pujian. Kekuatan hidupku, ku dapat di dalammu. Kau
syukur kami panjatkan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima. Kami boleh melewati 1 minggu penuh dengan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saat ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa kuasai hati kami, sehingga firman Tuhan yang kami perdengarkan pada hari ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik akan soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar dari satu tema, yaitu jangan terombang-ambing. Ya, mungkin ada di antara kita yang pernah menonton acara televisi yang berjudul Super Deal. Ya, di acara tersebut para peserta kuis disuguhi hadiah yang lumayan nilainya. Tetapi pembawa acara itu akan berusaha untuk menggoda peserta dengan hadiah yang belum diketahui apa bentuknya. Biasanya disembunyikan di balik tirai atau di dalam kotak atau di amplop. Nah, kadang-kadang pembawa acara juga berusaha menukarkan hadiah dengan jumlah uang tunai. Kita dapat melihat bagaimana peserta acara tersebut bereaksi. Ada yang tetap kekeh memegang hadiah yang sudah dia pilih, ada yang akhirnya mengganti hadiah yang dia sudah pilih, dan lain sebagainya. Memang ada peserta yang berhasil juga mendapatkan dan membawa hadiah dengan nilai yang besar seperti mobil, motor, alat elektronik, dan uang tunai dan sebagainya. Tetapi ada juga peserta yang sebenarnya sudah mendapatkan hadiah dengan nilai yang besar, tetapi akhirnya justru pulang dengan tangan hampa karena ia salah menukarkan hadiahnya. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ini juga adalah gambaran kehidupan kita, gambaran hidup manusia. Jujur saja, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen pun pernah meminta sesuatu di luar iman. Contohnya, kadang-kadang kita berdoa meminta A sama Tuhan. Akan tetapi karena sudah lama berdoa dan sepertinya tidak ada jawaban dari Tuhan, akhirnya kita berdoa meminta B dari Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan sudah menyediakan si A ini, doa si A yang kita doakan kepada Tuhan, ya. Hanya saja belum waktu Tuhan untuk memberikannya kepada kita. Ketika kita berdoa meminta B, kemudian salah seorang teman kita berkata, "Wah, kok kamu pilih B sih? Kan lebih baik C buat kamu." Akhirnya kita pun mengganti doa kita dengan C, dan begitu seterusnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus punya pendirian yang teguh sehingga tidak mudah diombang-ambingkan sampai roboh, ya. Mengapa kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Karena jika kita tidak berakar kuat di dalam Tuhan,
bersuam-suam kuku, kita tidak akan mampu menangkis serangan iblis. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masih banyak orang yang mudah diombang-ambingkan oleh ajaran sesat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, artinya lebih suka mendengarkan dari peramal-peramal, lebih suka mendengarkan dongeng-dongeng atau meminta nasihat atau meminta pertolongan terhadap paranormal atau dukun. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus ingat bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup yang akan datang. Dari 1 Timotius 4 ayat 8. Artinya, ibadah kita pun harus kita latih setiap hari. Melatih diri dalam ibadah berarti memberi diri semakin akrab dengan Tuhan. Bagaimana rohani kita bisa kuat jika kita tidak melatih kerohanian kita? Ya, saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana rohani kita bisa kuat jika kita sering menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, jarang berdoa, jarang baca Alkitab? Padahal jalan terbaik supaya tidak mudah diombang-ambingkan adalah jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, dari Yohanes 15 ayat 7a. Ya, saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini caranya supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran dunia. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Nah, Alkitab mencatat mengenai arti kebimbangan, yaitu yang pertama, terombang-ambing. Bisa kita buka Alkitab kita dari Efesus 4 ayat 14. Tuhan tidak menginginkan kita diombang-ambingkan dengan suatu hal yang tidak pasti, karena hal itu merupakan kebimbangan, ya, saudara. Yang kedua, arti kebimbangan ialah tidak ada kepastian hidup, dari Matius 14 ayat 24. Artinya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak akan terbebas dari suatu angin sakal atau permasalahan hidup selama kita masih berada di dunia ini. Angin sakal berbicara mengenai berbagai persoalan dalam hidup. Ya, saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak mau kita tidak ada pengharapan di saat tidak ada permasalahan dalam hidup. Yang ketiga, arti kebimbangan, tidak ada tujuan. Yesaya 34 ayat 35 sampai 6. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kita pasti memiliki tujuan. Sama juga, Tuhan menciptakan kita, Tuhan membuat kita ada sampai saat ini karena Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidup kita. Yang keempat, tidak akan mendapatkan sesuatu. Itu arti kebimbangan. Jadi kalau kita masih bimbang, masih ragu, kita nggak bisa dapat apa-apa. Contoh nih, kita mau lamar kerja ke sebuah perusahaan, tapi kita bimbang, kita ragu, bisa nggak kita dapatkan pekerjaan tersebut? Tidak bisa, saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kelima, kurang percaya. Nah, sejak gereja mula-mula terbentuk, jemaat diperhadapkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya, saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus memperingatkan Timotius agar berhati-hati dalam mengambil sikap terhadap ajaran sesat. Artinya jangan sampai Timotius terombang-ambing imannya. Paulus memberitahukan kepada Timotius mengenai ciri-ciri dari pengajaran sesat. Ajarannya bagaimana? Nah, Paulus menegaskan apa yang benar menurut firman Tuhan harus kamu lakukan kepada Timotius disampaikan. Paulus juga menasihati Timotius agar memagari dirinya dan jemaat yang di Efesus dengan ajaran yang benar. Artinya, Paulus mengajari Timotius supaya jemaat yang ada di Efesus rajin beribadah, suka melayani, ya, melayani Tuhan dengan karunia-karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan, dan tetap berjuang dalam kebenaran Tuhan, bertekun dalam firman dan pengajarannya, bahkan menjadi teladan. Paulus mengajarkan ini kepada Timotius supaya jemaat yang ada di Efesus melakukan hal tersebut, saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Paulus mengingatkan bahwa semua itu perlu dilakukan untuk menangkal pengajaran sesat. Ya, saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi, untuk menangkal ajaran-ajaran yang ada di dunia ini, kita tahu ya, banyak ajaran yang ada di dunia
melayani Tuhan sesuai karunia yang diberikan. Tetap berjuang dalam kebenaran, bertekun dalam firman Tuhan dan pengajaran. Bahkan kita dianjurkan supaya kita terus menjadi teladan dimanapun kita berada. Ini yang harus kita pelajari, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ini juga yang diingatkan Paulus kepada Timotius. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tradisi pada masa itu mengajarkan bahwa seseorang yang berusia kurang dari 40 tahun belum layak untuk satu posisi pimpinan, ya. Tetapi Paulus meminta Timotius untuk melakukan perannya sebagai pemimpin yang dewasa dan bertindak sebagai teladan dalam komunitas tersebut. Jadi ketika Timotius dapat melakukan perannya sebagai pemimpin di jemaat itu, ia melakukan karunia yang ia miliki. Makanya dia tidak dipandang sebelah mata, dia tidak dipandang rendah, bahkan pemberitahuannya didengar. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Tuhan harus mempersiapkan diri menghadapi pengajaran atau ajaran sesat yang menyusup dalam kehidupan persekutuan orang Kristen, ya, yang menyusup diri kita, yang berusaha untuk menggoda iman kita. Karena Tuhan ajarkan kepada kita, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertekunlah dalam pengajaran firman Tuhan yang benar, beribadahlah dan layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, berjuanglah dalam kebenaran dan kekudusan, jadilah teladan bagi orang-orang di sekitar. Tuhan mau kita melakukan ini. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini iman kita terombang-ambing dengan situasi kehidupan kita, baik itu karena finansial dan sebagainya. Jika kita adalah orang Kristen yang sudah dewasa, kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita tentunya sudah cukup untuk bisa membuat kita berdiri teguh dan tidak goyah lagi, ya. Seperti iman yang terombang-ambing itu. Saudara, saya mau bertanya kepada kita semuanya, iman yang terombang-ambing artinya apa? Iman yang terombang-ambing adalah iman yang tidak kokoh. Iman yang terombang-ambing antara percaya atau tidak percaya janjinya Tuhan. Iman yang tidak yakin bahwa Tuhan akan bertindak. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman yang terombang-ambing adalah iman yang mudah dibelokkan ke kiri, ke kanan, baik oleh orang lain maupun keadaan. Bahkan sebentar percaya, tapi sesaat kemudian menjadi ragu-ragu atau bahkan sama sekali tidak percaya lagi sama Tuhan. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman yang terombang-ambing itu adalah merasa Tuhan tidak adil lagi dalam dirinya, merasa Tuhan tidak mengulurkan tangannya lagi terhadap dirinya, tidak menjawab lagi dari doa-doa yang diminta, atau tidak peduli. Nah, iman seperti ini, kata firman Tuhan, jangan harap kamu bisa menerima apa-apa dari Tuhan. Kita udah tahu kalau iman terombang-ambing itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya perlunya kita menjaga iman kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Melatih iman kita dengan cara datang berdoa dengan Tuhan, melayani Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman yang terombang-ambing menghalangi kita untuk bisa menerima dan mengalami janji Tuhan. Mari memperbaiki diri dengan membangun dasar yang kuat dengan firman Tuhan. Ingat, kita tidak mampu melawan ajaran sesat dengan kekuatan kita sendiri. Nah, di sini Tuhan ajarkan kita supaya kita terus mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita mendapatkan pengajaran dari firman Tuhan supaya kita bertekun dalam setiap firman Tuhan yang benar, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan sesuai talenta yang kita miliki, ya, selalu berjuang dalam kebenaran, bahkan dalam kekudusan hidup kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami terus menjaga kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Ajarkan kami supaya iman kami tidak terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang ada di dunia ini. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们一起来唱第三首诗歌，永久磐石，来回应上帝的话，一边收奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian batu zaman yang teguh untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan.
mengikuti ibadah pagi hari ini, marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Tetap Cinta Yesus. Doksologi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.
terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali bersekutu bersama, beribadah bersama, walaupun harus di tempat kita masing-masing. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua diberkati, kita semakin giat melayani Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan akan senantiasa terus berlimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai ucapan syukur oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan serta berkat-berkat Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, marilah kita jangan lupa memberikan yang terbaik melalui persembahan-persembahan kita. Bapak Ibu bisa mentransfernya ke BCA 84300455556 atas nama Mariana, atau bagi kita yang menggunakan aplikasi OVO, kita bisa langsung screenshot di QR yang tersedia, maka akan langsung bertransfer ke bendahara kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percaya pada saat kita memberikan yang terbaik, memberikan dengan ikhlas, dengan tulus, Tuhan akan melihat hati kita dan Tuhan akan memberkati kita. Melalui ibadah onsite, kiranya kita bisa kembali datang ke hadapan Tuhan. Melalui ibadah onsite, kita akan lebih konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang punya kesempatan untuk bisa hadir, kami undang untuk hadir di aula mengikuti ibadah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, selalu memakai masker, sebelum masuk aula harus cuci tangan, kemudian sebangku duduk 2 orang. Bagi yang kurang sehat, agar tetap di rumah saja mengikuti ibadah, dan untuk ibadah onsite ini sekali lagi dilarang membawa anak kecil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melalui ibadah onsite ini, kiranya marilah kita ambil kesempatan ini untuk rindu beribadah kepada Tuhan sesuai dengan hukum Taurat 4 yang selalu mengingatkan kita, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kemudian mengenai vaksin, marilah kita mengikutinya dan menerimanya dengan baik. Bila kesempatan ini ada, janganlah kita menghindar diri, janganlah kita menolaknya, tidak mau menerima vaksin. Vaksin berguna bagi tubuh kita. Tentu saja orang yang sudah divaksin, kekebalan tubuhnya akan melebihi daripada orang yang belum divaksin. Walaupun orang yang sudah divaksin kemungkinan juga bisa terpapar, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagi yang mau divaksin, silakan langsung bisa secara pribadi mendaftar melalui link yang sudah tersedia, kemudian menunggu kabar dari petugas medis. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya terus mengimbau kepada kita, marilah kita mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30 melalui YouTube. Kiranya melalui persekutuan doa ini kita bisa berdoa bersama-sama. Biarlah kita terus berharap kepada Tuhan, kiranya suatu hari pandemik atau virus Corona ini dapat segera berlalu dan kita bisa berkumpul kembali di aula untuk mengikutinya dengan baik. Bagi kita di rumah yang memiliki anak kecil dari PG sampai SD, jangan lupa terus mengingatkan mereka mengikuti kegiatan anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada tantangan berhadiah. Biarlah anak kecil kita dari dini mereka sudah mengenal Tuhan dan Tuhan akan memberkati mereka hingga dewasanya nanti. Demikian juga untuk anak muda-mudi kita. Sebagai orang tua, marilah kita menghimbau mereka untuk mengikuti persekutuan pemuda hari Sabtu malam jam 7.15. Sementara di minggu pertama dan ketiga, tapi di bulan Agustus mungkin akan dilaksanakan setiap hari Sabtu malam yang akan dipimpin oleh Tuan Paul Bosma. Kiranya mudah-mudi kita dengan persekutuan pemuda ini, mereka juga semakin dekat dan mengenal Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa pandemik virus COVID-19 ini belum selesai dan banyak varian baru yang bermunculan bahkan mengerikan. Tetapi marilah kita tetap waspada dan terus berdoa dan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona dengan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lain, selalu memakai masker dimanapun kita berada, rajin cuci tangan, makan makanan bergizi dan berprotein. Dari kesibukan kita sehari-hari, usahakanlah mari kita mencari waktu untuk olahraga, untuk
memicu imun tubuh kita semakin baik. Dan untuk sementara mari kami tetap menahan diri, jangan terlalu sering berada di tempat keramaian. Apalagi saat ini kita sedang menjalani PPKM, jangan terlalu banyak aktivitas yang kita lakukan. Kemudian bagi kita orang tua yang sering berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita di pagi hari ini dan doa singkat bagi kita semua. Dan kita akan kembali bertemu di ibadah onsite maupun ibadah online minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita.